Ibu. Ibu. Oke, apa kabar ini hari? Baik. Ibu. Sama-sama yang telah hadir. Hadir semua kah? Hadir semua Ibu. Oke, berarti semuanya sehat ya? Ya Ibu. Oke, baik. Jadi hari ini kita akan mempelajari materi hukum Newton ya. Ya Ibu. Oke, baik. Di sini yang pertama Ibu akan menyampaikan kompetensi dasarnya. Nah, kompetensi dasar kita hari ini yang pertama itu KD 3.7, yaitu menganalisis interaksi pada gaya serta hubungan antara gaya, massa, dan gerak lurus benda serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua itu KD 4.7, melakukan percobaan serta hubungan gaya, massa, percepatan dalam gerak lurus benda dengan menerapkan metode ilmiah. Oke, kita lanjut. Nah, itu tadi untuk KD-nya ya. Sekarang kita lanjut ke indikator. Yang pertama itu mengamati peragaan benda diletakkan di atas kertas, kemudian ditarik kertas perlahan dan ditarik tiba-tiba atau cepat. Peragaan benda ditarik atau didorong untuk menghasilkan gerak-gerak. Benda dilepas dan bergerak jatuh bebas. Benda ditarik tali melalui katrol dengan beban berbeda. Nah, yang kedua itu mengidentifikasi penerapan prinsip hukum Newton 1 atau hukum inersia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, indikator yang ketiga itu mengidentifikasi prinsip hukum 2 Newton dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mengidentifikasi penerapan prinsip hukum 2 Newton dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, menyelidiki karakteristik gesekan statik dan gesekan kinetik melalui percobaan. Yang kelima, mengidentifikasi penerapan prinsip hukum 3 Newton dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam, mendiskusikan tentang sifat kelembaman atau inersia benda, hubungan antara gaya, massa, dan gerakan benda, gaya aksi, reaksi, dan gaya gesek. Nah, yang ketujuh itu menerapkan hukum Newton pada gerak benda pada bidang miring tanpa gesekan. Yang kedelapan, menerapkan hukum Newton pada gerak vertikal. Yang kesembilan, menerapkan hukum Newton pada gerak melingkar. Oke, itu untuk indikatornya ya. Nah, kita lanjut. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini ada 9 ya, sesuai dengan indikator kita tadi. Nah, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat: yang pertama, mengamati peragaan benda yang diletakkan di atas kertas. Yang kedua itu mengidentifikasi penerapan prinsip hukum Newton. Hukum Newton itu di situ ada hukum 1, hukum 2, dan hukum 3 ya. Dan yang berikut itu tujuannya mendiskusikan, siswa mampu mendiskusikan tentang sifat kelembaman atau inersia benda, hubungan antara gaya, massa, dan gerakan benda, gaya aksi, reaksi, dan gaya gesek. Nah, yang berikut menerapkan hukum Newton pada gerak benda pada bidang miring tanpa gesekan. Nah, selanjutnya menerapkan hukum Newton pada gerak vertikal. Yang terakhir itu menerapkan hukum Newton pada gerak melingkar. Oke, sudah ya tujuan pembelajarannya. Nah, sekarang kita lanjut ke materinya. Di sini penerapan hukum Newton sebagai prinsip dasar dinamika untuk gerak lurus, gerak vertikal, dan gerak melingkar. Nah, yang pertama itu hukum 1 Newton. Saya minta satu orang untuk membacakan penjelasan hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton menjelaskan bahwa sebuah benda tetap pada keadaan awalnya yang diam atau bergerak dengan kecepatan konstan jika tidak ada gaya luar yang mempengaruhi benda. Oke, baik. Itu pengertian hukum 1 Newton ya, bahwa semua benda tetap pada keadaan awalnya yang diam atau bergerak dengan kecepatan konstan jika tidak ada gaya luar yang mempengaruhi benda. Nah, misalkan gini, seperti ini ya, benda ini. Nah, jika disimpan di sini, dia akan tetap di sini, tidak bergerak. Nah, untuk yang bergerak, dia akan tetap bergerak terus dengan kecepatannya yang sama atau konstan. Nah, yang berikut lanjut ke hukum 2 Newton. Di sini percepatan sebuah benda berbanding terbalik dengan massa dan berbanding lurus dengan gaya. Di dalam hukum Newton terdapat juga gerak jatuh bebas. Nah, di situ rumus untuk
hukum 2 Newton itu A sama dengan F per M. Di situ percepatan sama dengan gaya dibagi dengan massa. Nah, itu untuk percepatan. Sedangkan jika ditanya gaya, maka rumusnya itu menjadi M kali A, yaitu massa dikali dengan oke. Nah, oke, kita lanjut. Dalam hukum 2 Newton itu yang pertama ada ketinggian. Ketinggian yang dicapai oleh benda atau H dengan S-nya itu sama ya. S-nya itu maksudnya sama dengan H dan V-nya itu sama dengan 0. Maka rumusnya itu menjadi H sama dengan 0 ditambah dengan setengah GT kuadrat. Hasilnya itu menjadi setengah GT kuadrat. Nah, itu untuk ketinggian atau H-nya. Sedangkan untuk waktu, nah, waktu yang diperlukan oleh benda untuk mencapai tanah dari ketinggian H yaitu rumusnya T sama dengan akar dari 2H per G. Nah, selanjutnya untuk kecepatan benda pada saat T dapat diperoleh dengan memasukkan persamaan T yaitu VT sama dengan GT. Nah, untuk GT-nya itu sama dengan G akar dari 2H per G. Maka hasilnya itu 2GH, akar dari 2GH. Dengan keterangannya itu VT adalah kecepatan pada waktu T. Nah, G itu percepatan gravitasi dan H itu ketinggian benda. Nah, selanjutnya kita masuk hukum 3 Newton. Apabila sebuah benda pertama mengerjakan gaya pada benda kedua, maka benda kedua mengerjakan gaya pada benda pertama sama besar dan arahnya berlawanan dengan arah gaya pada benda pertama tersebut. Nah, untuk rumusnya itu F aksi sama dengan min F reaksi. Tanda negatif itu menunjukkan apa? Arah aksi berlawanan dengan arah reaksi. Oke. Nah, di sini ada penerapan hukum-hukum Newton. Yang pertama itu ada gerak benda pada bidang licin, yang kedua gerak lingkar berubah peraturan, dan yang ketiga itu ada percepatan sentrifugal. Nah, oke, untuk materi kita hari ini sampai di sini saja ya. Kemudian di sini ada kuis. Kuisnya itu 10 nomor. Tolong dikerjakan dengan baik karena ini akan diambil sebagai nilai tugas kalian. Semuanya harap dikerjakan ya, jangan copy dari teman, usahakan cari tahu dan belajar. Untuk materinya nanti ibu sharekan di grup WA ya. Kemudian tugasnya itu nanti dikumpulkan di satu orang, kemudian dibuat dalam bentuk satu folder lalu dikirim ke WA saya. Oke? Ya, Ibu. Oke, baik. Kita sampai di sini saja ya. Selamat siang, terima kasih.